Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini yang diberikan tema ketidakpuasan yang menjatuhkan. Natsnya diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Namun yang akan menjadi perenungan kita itu dari Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, yang demikian bunyi firman Tuhan. Ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, kisah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa adalah suatu peristiwa yang tragis yang membawa dampak sangat negatif terhadap diri mereka sendiri dan juga seluruh keturunannya. Karena pelanggaran Adam dan Hawa terhadap larangan Tuhan, maka kutukan telah menyelimuti hidup umat manusia. Bumi mengeluarkan semak duri, susah payah, juga peluh yang akan senantiasa menyertai manusia dalam mencari rezekinya. Dan wanita akan mengalami kesakitan luar biasa pada waktu melahirkan anak. Itu dapat kita lihat dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahannya sehingga ada kutukan demikian yang harus mendampingi hidup manusia? Apabila kita telusuri perkataan yang dilontarkan si ular ketika mencobai Hawa, maka di sana akan ditemukan satu kalimat pendek yang sangat menggiurkan bagi Adam dan Hawa, yaitu kamu akan menjadi seperti Allah. Pada saat telinga mereka mendengar kalimat itu, mungkin yang ada dalam benak kedua orang tersebut bahwa mahkota ciptaan Allah ini adalah pikiran seperti itu. Kalau bisa seperti Allah, mengapa harus terus menjadi manusia? Jika memang memiliki kemungkinan berstatus sebagai sang pencipta, mengapa harus mempertahankan status diri sebagai ciptaan? Dengan kata lain, ketidakpuasan akan keberadaan mereka lah yang menyebabkan Adam dan Hawa berpeluang mencoba keberuntungan yang baru, yang diperkirakan dapat melambungkan mereka ke tingkat yang tertinggi, yaitu menjadi seperti Allah. Keinginan untuk melampaui status mereka itu justru mengakibatkan efek yang sebaliknya, yaitu jatuh lebih rendah dari status semula. Sebelumnya penuh kemuliaan Allah, setelah berdosa malah menjadi telanjang tidak karuan. Hati-hatilah terhadap sikap ketidakpuasan, sebab dari sinilah muncul segala dosa lainnya. Misalnya iri hati, ketamakan, dan lain-lainnya yang pada akhirnya akan sangat merugikan diri sendiri. Sebab itu, mari periksalah hati kita. Apakah ada perasaan ketidakpuasan yang mencondongkan kita pada perbuatan dosa? Berhati-hatilah. Mintalah Roh Kudus menyelidiki hati kita agar hidup kita berkenan di hadapannya. Mari kita fokuskan hidup kita tidak tergantung pada harta atau uang, sehingga kita dapat setia menjadi hamba Tuhan yang taat dan tunduk kepada Tuhan, bukan sebagai hamba uang. Kiranya kita juga tidak menjadi lemah dan berdosa karena harta atau uang ditawarkan kepada kita. Maka itu, mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengalaman dari Adam dan Hawa yang dipahami dan dijelaskan dalam renungan ini. Oleh sebab itu, ajari kami untuk tunduk dan taat sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan, sehingga hidup kami akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu datangnya daripadamu, Engkau yang meninggikan, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami. Maka itu kami hanya berharap kepadamu, berserah kepadamu.
Kami serahkan perjalanan kami, apa yang kami lakukan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mari kita percayakan penuh hidup kita dan perjalanan kita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.